Pernah nggak sih kamu ngerasa ada dua orang dalam satu tubuh? Yang satu pengen cepet marah, yang satu pengen tenang dan damai. Nah, itu artinya tubuh kamu lagi berperang. Dan dalam psikologi kepribadian Islam, itu bisa dijelaskan melalui dinamika nafs atau jiwa. Di mana itu adalah sistem dari tubuh manusia yang bisa mengetahui siapa sih kita sebenarnya. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas nafas dulu ya. Jadi kalau kita artikan nafas secara bahasa, itu adalah jiwa, diri, atau self. Nah, secara sederhananya, nafas itu adalah software, di mana software dalam diri manusia ini mengatur emosi, dorongan, dan kesadaran. Dan di Al-Quran itu, nafas sendiri disebutkan 250 kali. Disebutkannya kadang jiwa, kadang diri, kadang juga hawa nafsu, kayak gitu. Dan kalau misal kita lihat dari psikologi kepribadian barat, nah ini nafs itu adalah gabungan dari id, ego, dan superego. Dimana id itu adalah naluri manusia, superego adalah hati nurani manusia, dan ego adalah pengendali dari id dan superego. Nah, ego dan superego ini merupakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Apa bedanya sih dengan psikologi kepribadian Islam? Jadi kalau di psikologi kepribadian Islam, nafs itu bukan sekedar tentang dirinya, tapi juga bagaimana dia itu spiritualitas dan hubungannya dengan Allah. Oke, jadi teman-teman, di sini sebenarnya ada banyak sekali nafas dan macam-macam nafas itu banyak sekali. Tapi saya mengambil dari beberapa para ulama dan para tokoh-tokoh Islam, ada 3 level utama dari nafs. Yang pertama adalah nafs amarah. Jadi nafs amarah itu adalah dorongan yang membuat kita untuk selalu berbuat buruk. Jadi kalau misal kamu suka boros, suka emosional, itu berarti lagi dikuasai nafs amarah gitu. Kemudian ada nafs lawamah, di mana nafs lawamah ini dia itu jiwanya mulai sadar dan menyesal karena telah berbuat buruk. Sedangkan nafs mutmainnah itu adalah jiwa atau dorongan dia untuk damai dan tenang. Tapi di video kali ini saya, Dina Nur Kamila, hanya akan membahas mengenai dua nafs yang sangat signifikan sekali, yakni nafs amarah dan nafs mutmainnah. Nafs yang mendorong kita untuk berbuat buruk dan nafs yang mendorong kita untuk tenang dan damai. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas dulu mengenai nafs amarah. Jadi kalau kita tadi sudah tahu, nafs amarah adalah dorongan kita untuk berbuat buruk, untuk berbuat jahat, untuk senantiasa berbuat buruk. Nah, nafs amarah ini kayak versi emosional dari kita sendiri gitu. Dimana versi emosional dari kita itu adalah kita itu pengen cepat puas, pengen cepat pengen diakuin, haus validasi, dan sering lupa batas. Jadi nafs amarah itu ibaratnya adalah versi emosional dari diri kita sendiri. Apa sih indikator dari nafs amarah sedang menguasai diri kita itu? Indikatornya yang pertama adalah gampang marah. Jadi dia itu gampang marah, mudah tersinggung. Itu berarti diri kita itu lagi dikuasai oleh nafs amarah gitu. Kemudian yang kedua, susah kontrol emosi. Jadi apa-apa emosian aja, ada suatu keadaan dia marah aja, tersinggung aja gitu. Terus yang ketiga, dia ini impulsif. Dimana impulsif adalah dia itu bertindak secara langsung tanpa berpikir panjang, dan seringkali keputusan yang langsung kita perbuat, perilaku yang sering kita perbuat, yang kalau ada apa-apa kita langsung mengeksekusinya tanpa berpikir panjang, itu biasanya bersifat buruk gitu teman-teman. Dan yang terakhir, indikatornya adalah egois. Dia itu pengen menang sendiri, suka enaknya sendiri kayak gitu. Saya di sini ada contohnya adalah misalnya seorang mahasiswa. Di sini saya ambil contoh mahasiswa Jakarta. Dia itu kalau misalnya dengar notifikasi flash sale dari e-commerce 10.10 atau 11.11 nanti, dia itu langsung check out, padahal barangnya nggak terlalu dibutuhin.
Nah itu berarti dia itu terindikasi impulsif buying. Nah di sini diperkuat juga dengan jurnal yang saya temukan dari Iqtisadiyah Journal tahun 2023 dengan judul The Relationship Between Religiosity, Self-Interest, and Impulsive Buying and Islamic Perspective, bahwa di jurnal ini si peneliti ini menyatakan bahwa orang yang sedang dikuasai oleh nafsu amarah yang tinggi, maka dia juga mempunyai impulsif buying yang tinggi. Sehingga ya tadi contohnya, ketika ada notifikasi flash sale, dia langsung buru-buru check out gitu loh, padahal barangnya cuma lagi dibutuhin gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini kebalikannya ya dari nafsu amarah adalah nafsu mutmainnah, di mana nafsu mutmainnah ini adalah dorongan dari jiwa kita untuk tenang, stabil, dan damai. Tenang ini bukan berarti dia itu nggak ada masalah gitu, enggak. Justru karena masalah itu dia bisa menerima dan akhirnya apa yang terjadi, dia bisa tenang, stabil, dan damai. Kayak gitu. Nah, apa sih indikator dari nafsu mutmainnah sendiri? Yang pertama tentunya orang yang dikuasai oleh nafsu yang tenang ini, dia itu tentu sabar, nggak mudah panik gitu. Yang kedua, dia itu nggak buru-buru bereaksi. Jadi yang tadinya kalau nafsu amarah itu impulsif gitu ya. Nah, dia itu kalau dikuasai nafsu mutmainnah, dia itu nggak buru-buru bereaksi. Tentunya dipikirin matang-matang dulu apakah reaksinya buruk atau enggak. Terus yang ketiga, karena sabar dan nggak buru-buru bereaksi ini, dia ini akhirnya punya kendali diri yang kuat. Dan indikator yang keempat, dia ini konsisten ibadah. Nah, di sini saya punya contoh studi kasus di mana ada meneliti seseorang di Yogyakarta. Nah, seseorang ini habis PHK, dia itu stres, cemas, dan lain-lain. Tapi karena dia ini mengikuti halaman Quran, terus berzikir, akhirnya apa? Dia ini bisa lebih stabil, lebih tenang lagi, lebih bisa menerima dan lebih lapang. Kemudian ini juga ditegaskan dari jurnal yang saya ditemui di HTS Theological Studies tahun 2024. Mereka ini meneliti 10 orang di Yogyakarta yang mengikuti pelatihan Tazkiyatun Nafas, dan judulnya adalah The Process of Spiritual Transformation to Attain an Islamic Psychology. Jadi mereka yang 10 ini yang diteliti, mereka itu setelah mengikuti halaqah Quran, terus berzikir dan lain-lain itu, mereka mengalami transformasi batin yang awalnya stres, cemas menjadi damai, sabar, dan tenang. Dimana damai, sabar, dan tenang ini merupakan tanda bahwa seorang itu sudah dikuasai oleh nafsu mutmainnah. Begitu. Baik teman-teman, tadi udah saya jelaskan ya bagaimana amarah dan mutmainnah itu. Nah, mungkin di sini secara sederhananya kita akan ulas kembali. Jadi amarah itu ibarat adalah the impulsive side dari diri kita. Bagaimana diri kita yang impulsif, diri kita yang emosional, yang kayak gitu, yang selalu mendorong kita untuk berbuat keburukan, itu adalah nafsu amarah. Sedangkan nafsu mutmainnah itu adalah the peaceful side, dimana dia ini selalu mendorong kita untuk berbuat yang baik, secara damai dan tenang, seperti itu. Jadi apa sih dampak psikologisnya? Nah, nafsu amarah ini dampak psikologisnya tentunya adalah stres, cemas, dan lain-lain. Dengan mutmainnah, dampak psikologisnya bagi kita adalah dia itu damai, tenang, stabil, dan lain-lain. Nah, perjalanan manusia itu sebenarnya adalah dari nafsu amarah ke nafsu mutmainnah. Dari yang tadinya aku pengen, aku mau, ke aku paham. Tentunya dalam menjalani proses ini itu tidak mudah teman-teman. Perlu adanya introspeksi diri, muhasabah diri, zikir, ibadah, dan lain-lain. Jadi sekarang coba deh tanyain ke diri kalian ada di fase yang mana nih? Ada di amarah atau sudah mulai jalan ke mutmainnah? Karena jiwa manusia itu tidak ditakdirkan secara statis, tapi jiwa manusia bisa dilatih dengan yang tadi. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan bisa nih sekarang ditulis di kolom komentar kalian masih ada di amarah atau ada di mutmainnah. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Gina Nur Kamila, pamit undur diri dan terima kasih. Dadah.